Ibu Del. Bu Del. Nggak istirahat? Enggak Bu, Ibu nanti setelah selesai istirahat ini masih ada belajar nggak? Ntar ya, saya lihat jadwal saya. Mana ya jadwal saya? Lupa, saya banyak sekali jadwal. Full kita. Hari ini ya? Iya. Oh, kebetulan saya kosong sih Bu, jam ke-8. Kenapa Bu? Oh baguslah Bu. Nah di sini mau sharing sih sebenarnya ke Ibu. Selama ini saya belum sempat Bu, karena saya lihat Ibu sibuk terus Bu. Jadi inilah kisahnya ya Bu, saya bisa sharing ke Ibu itu Bu. Oke, kebetulan sih lagi nggak sibuk Bu. Apa tuh Bu? Apa cerita kita? Apa yang mau kita ini? Nah gini Bu, saya itu agak sebel sama siswa. Nah di sini mereka kalau mata pelajaran PKN itu kurang bersemangat gitu Bu. Adalah dia yang ngantuk, bermalas-malasan, ngobrol sama teman yang di sampingnya gitu. Nah pada saat otomatis pada saat ujian kan nilai mereka semua itu anjlok Bu. Oke, jadi di sini Ibu lagi kesel ya. Kelas berapa Bu? Kelas 11 Bu, saya kan ngajar di kelas 11-12. Tapi yang kelas 12 itu nggak semua sih, ini di kelas 11 sekarang ini Bu. Oke, jadi di sini Ibu pengen sharing kalau kelas 11 lah ya, atau anak-anak secara umum nggak suka pelajaran Ibu gitu ya. Nah, kira-kira setelah Ibu sharing sama saya nih, nanti tujuan apa yang ingin Ibu dapatkan gitu? Saya pengen seperti apa gitu? Saya maunya sih Bu, permasalahan saya ini segera diatasi gitu Bu, yang sesuai dengan keinginan saya. Oh begitu. Kalau boleh tahu menurut Ibu apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Kalau menurut saya anak-anak menganggap PKN itu tidak penting. Nah karena dia materinya kan monoton gitu, mereka selalu menganggap materi PKN itu monoton. Nah mereka di sini cenderung tidak fokus gitu Bu, fokus mereka itu hanya di peminatan aja. Misalnya kalau mereka jurusan IPA, fokusnya hal kimia, fisika. Kalau IPS, ekonomi, gitu, geografi gitu Bu. Baik, berarti mereka menganggap aku PKN nggak penting gitu ya. Baiklah, kira-kira nih Bu, menurut Ibu nih, kenapa ya mereka cuma fokus di peminatan? Kenapa pelajaran seperti PKN yang umum itu mereka kurang suka? Ya mungkin Bu karena mereka berpikir kan kalau mereka nanti melanjut kuliah tidak berpengaruh gitu Bu di penjurusan kuliah nanti. Mungkin itu Bu alasan mereka ya. Padahal di kampus PKN dipelajari ya. Iya. Ya sih, benar. Oke, kalau gitu maaf nih Bu, kalau saya boleh tahu metode mengajar Ibu selama ini seperti apa ya? Nah pertama-tama itu kan Bu, saya pernah membuat metode dengan PPT, Bu, materi dengan PPT gitu Bu. Iya. Dan ternyata di sini siswa itu kurang tertarik gitu Bu. Masih ada yang ngantuk. Kalau saya melemparkan pertanyaan, ada yang bingung, tidak menjawab gitu Bu. Oke, baik. Nah, apakah setiap pemberian materi Ibu selalu menggunakan PowerPoint? Nah, inilah Bu, setelah saya membuat PowerPoint yang kemarin itu kan mereka itu kan tidak ada yang aktif atau tidak tertarik gitu ya kan. Saya merefleksikan diri bahwa mungkin PPT ini tidak menarik gitu ya Bu ya. Nah, saya membuat yang lain Bu. Saya membuat di sini mereka diskusi kelompok gitu Bu. Jadi saya membagi-bagi kelompok yang mana di sini nantinya agar setiap kelompok itu aktif dan bekerja sama gitu Bu. Oke, berarti waktu PowerPoint aja itu fokusnya Ibu terus yang ngasih materi ya, Ibu ceramah gitu ya. Iya. Lalu nggak tertarik, Ibu coba buat kelompok. Oke, berarti sudah ada perubahan yang Ibu lakukan. Nah, perubahan yang Ibu lakukan ini hasilnya gimana? Nah, hasilnya itu saya sebelumnya kan di sini kan sudah memberikan instruksi kepada siswa kan. Nah, agar mereka bertanya, memberi sanggahan gitu Bu kepada kelompok-kelompok yang lain gitu kan. Nah, tetapi yang saya amati itu Bu, yang bertanya itu atau memberikan sanggahan itu hanya memberi pertanyaan sebatas dan menjawab hanya sebatas aja gitu Bu. Dan yang menjawab itu terkesan asal ngasal gitu Bu. Dan yang aktif itu aja Bu, yang sebelumnya aktif yang waktu saya menjelaskan di materi PPT itu Bu. Oke, berarti permasalahannya kalaupun mereka ada yang menjawab itu terkesan ngasal, yang penting ngomong gitu ya. Terus yang aktif itu saja orangnya, tapi ada perubahan lah ya. Oke,
Emang maunya ibu mereka seperti apa? Saya maunya ini kan PKN kan Bu. Nah, saya itu maunya mereka aktif berbicara Bu, itu mereka itu menyukai mata pelajaran PKN. Saya maunya itu suasana kelas itu hidup Bu ketika saya mengajar gitu. Oke, pengennya suasana kelas hidup. Nah, kira-kira Bu Delvina udah pernah nggak ya berusaha membuat mereka tertarik mapel PKN dengan cara lain selain mengajar? Pokoknya ada lagi nggak metode yang Ibu lakukan, atau pada saat diskusi kelompok mereka metodenya apa seperti itu sehingga mereka bisa tertarik PKN selain metode ceramah seperti itu yang melibatkan mereka, ada nggak? Nah itu Bu, kemarin itu saya pernah mencoba membuat games gitu Bu yang berkaitan dengan materi juga ya. Saya buat games gitu Bu. Oke, games apa Bu? Nah, saya kemarin itu membuat games yang namanya talking stick gitu Bu. Oh, talking stick itu yang tongkat gitu Bu. Berarti Ibu buat kayak apa itu? Lagu atau? Iya lagu, saya putar lagu nanti ketika saya kan putar musik ini. Nah ketika nanti ini kan tongkat sambil berjalan. Nah ketika nanti musiknya udah stop, nah berarti pertanyaan diajukan kepada dia. Dan di sini kan siswa di sini kan harus bisa benar-benar menguasai materi yang saya buat untuk melatih gitu. Menarik. Mereka tangkap nggak dengan yang saya berikan, materi yang saya berikan. Oke. Gitu. Terus setelah Ibu ngelakuin itu responnya suka nggak mereka kira-kira yang Ibu lihat gitu loh? Nah, dari yang saya amati ya Bu, nah di sini sebagian sudah mulai sibuk menyukai, tapi sebagian lagi mereka tetap aja gitu Bu. Terus nggak tertarik yang PKN ya? Iya. Oke, udah mencoba PPT, diskusi kelompok, games, tapi tetap ada saja yang nggak tertarik. Iya Bu. Nah, ada nggak perubahan yang signifikan Bu ketika Ibu menjelaskan dengan PPT, dengan Ibu bermain games? Kalau misalnya ada persentase kemajuan progresnya itu kira-kira berapa kalau ada? Kalau yang saya amati ada sih Bu, tapi dia tidak signifikan ya. Palingan dia 30% gitu Bu. Tapi saya maunya itu kalau bisa ya di atas 50% gitu Bu, progresnya gitu. Di atas 50%. Oke. Berarti Ibu belum puas nih ya kalau belum di atas 50%. Emang Ibu kalau puas itu saat siswa gimana? Saya itu puasnya gini Bu, jika kelas saya itu hidup Bu, nanti ketika saya bertanya mereka menjawab gitu Bu. Dan karena di PKN itu kan dia kan sering harusnya dia kalau saya buat diskusi gitu Bu, harusnya dia mengarah ke perdebatan gitu Bu, sehingga semua yang di kelas itu kan ikut berpikir gitu Bu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Berarti Ibu pengen kelas hidup itu dengan kayak berdebat, ada yang tanya, ada yang jawab gitu ya. Iya. Menyanggang, besaran. Oke nih Bu, menurut Ibu untuk Bu Delvina nih, selain mereka tidak suka atau kurang lah ya, kurang suka atau kurang tertarik pada mata pelajaran PKN, apa yang membuat siswa itu enggan berbicara, enggan berpendapat? Menurut Ibu apa? Ya, mungkin ya Bu, sebagian ada mereka yang takut atau malu untuk berbicara di depan banyak orang, dan juga mereka mungkin takut kalau jawaban mereka itu salah ditertawakan sama temannya gitu Bu. Nah walaupun di sini kan saya tidak pernah ya Bu menyalahkan jawaban mereka ketika mereka memberikan tanggapan kayak gitu ya Bu ya. Oke, berarti takut, malu ya. Takut ditertawakan sama temannya. Ya, namanya siswa ini kan beda-beda ya. Iya. Oke, kira-kira Ibu ngajar berapa kelas Bu? Saya itu ngajar kelas 10, kelas 11 10, kelas 12 4, berarti totalnya 14 kelas. Oke, berarti dari 14 kelas ini di setiap kelas kira-kira Bu Delvina tahu nggak siswa mana saja yang enggan atau malu atau takut untuk bersuara? Kalau spesifiknya saya tidak tahu semua ya Bu ya. Yang saya tahu itu ketika melihat beberapa siswa itu hanya diam aja gitu Bu. Jadi yang diam yang tadilah yang saya anggap takut. Nah, saya juga di sini udah berusaha sih Bu untuk mengajak mereka yang diam-diam tadi untuk memberikan pendapat itu. Oke, cara Ibu ngajar, ayo gitu ya, ngasih tahu bisa. Gitu. Kalau misalnya jawaban kalian tidak sempurna, nanti kita akan diskusikan bersama kelompok-kelompok lain, gitu, teman-teman kita yang lain dibantu sama teman yang lain juga. Jangan takut terus sampai gitu. Berarti Ibu ngomong gitu ya, Iya. berbicara ya. Iya. Nah, terus kalau menurut Ibu
apakah dengan mengajak secara lisan, ayo dong aktif, yang lain mana suaranya, bisa nggak menggerakkan mereka untuk berbicara? Nah, inilah Bu letak permasalahannya Bu. Nah, saya takut nantinya jika saya terlalu memaksakan siswa ya kan dalam berbicara, nah mereka di sini akan semakin benci dengan pelajaran PKN. Bahkan juga nggak tahu ya, entah nanti mereka semakin benci dengan saya gitu Bu ya, karena saya terlalu memaksa gitu. Oke, udah benci PKN-nya, benci sama gurunya, Iya. ya. Double bencinya. Baik nih. Nah, baik. Kalau gitu nih Bu, apa coba kira-kira yang bisa Bu Delvina lakukan agar Bu Delvina tahu nih mana siswa yang benar-benar mampu, tidak mampu, malu, berani atau nggak berani dalam menyampaikan pendapat atau bersuara seperti itu. Nah, di sini kan Bu, saya berencana menerapkan membuat instruksi kepada siswa yang tidak mau berbicara secara langsung tadi. Nah, mereka itu memberikan pendapat itu secara tulisan gitu Bu. Kira-kira bagaimana menurut Ibu cara seperti itu? Ya, saya udah bayangkan sih, berarti tulisannya ini di kertas atau di buku gimana? Ya, misalnya nanti di kertas mereka akan tempel di depan. Nah, saya nanti akan membacakan maksudnya Oke, gitu. bagus Bu. Bagus. BTW nih, selain yang tadi, ada nggak kekuatan yang ada dalam diri Ibu, potensi gitu kan, yang Ibu miliki untuk mengajak mereka aktif berbicara? Ibu potensinya apa gitu? Nah, di sini lah Bu, sebenarnya saya ingin sharing ya sama Ibu selain cara-cara yang tadi ya. Nah, di sini kira-kira masukan Ibu ada nggak Bu ini? Tapi kalau kelebihan sih Bu atau kekuatan saya ya, nah saya merasa saya itu memiliki perhatian ekstra kepada siswa yang kurang aktif Bu dalam pembelajaran gitu kan. Siapa yang suka menyendiri gitu, saya selalu memberikan perhatian gitu Bu. Nah, biasanya cara saya mendekati satu-satu siswa tersebut. Oke, berarti Ibu udah berusaha mendekati ya. Berarti Ibu punya kemampuan memberikan perhatian lebih, Iya, yang mendekati, yang diam-diam, bagus tuh, berelasi ya. yang tidak ada temannya di kelas gitu. Membangun apa ya namanya, keintiman. Iya. Bagus. Oke, nah kira-kira nih Bu, itu kan potensi ya. Iya. Nggak semua orang bisa melakukan hal itu gitu loh. Susah nggak semua orang bisa mendekati individu personal untuk personal. Nah, menurut Ibu dengan kekuatan Ibu tadi, bisa nggak ya kita melibatkan mereka, mengajak mereka agar terbuka? Jadi minimal terbukanya ke Ibu dulu, aktifnya ke Ibu dulu. Nah, nanti ketika mereka sudah terbuka, barangkali di pembelajaran Ibu bisa terbuka. Bisa nggak kira-kira dengan kekuatan yang Ibu miliki? Yang saya lihat Bu, sebagian udah bisa ya Bu ya. Tapi di sini sebagian lagi dia masih dalam proses sih Bu, masih ada kesulitan gitu. Dan saya ingin di sini saya ingin diskusi dengan Ibu untuk saya pernah mendengar Ibu itu kan ngajar di kelas 10 tentang pemetaan gitu. Saya kemarin semua siswa aktif di kelas karena Ibu membuat pemetaan kebutuhan kepada siswa gitu. Oh, pemetaan ya. Iya, saya kemarin nggak kemarin kebetulan kan di kelas saya ada materi pemetaan kebutuhan dan memang saya sudah terapkan. Oh, jadi Bu udah pernah denger ya? Iya, saya tertarik Bu dengan itu agar saya bisa menyelesaikan masalah yang tadi ya kan. Terus emang kira-kira yang Ibu tahu tentang pemetaan kebutuhan apa? Mungkin dengar namanya aja pemetaan kebutuhan gitu ya. Emang sejauh ini yang Ibu tangkap tentang pemetaan kebutuhan itu seperti apa? Yang saya tangkap itu Bu, kalau Oke, bagus Bu, segera dilaksanakan ya. Nah, setelah Ibu laksanakan, Ibu dikatakan berhasil, puas jika bagaimana? saya di sini jika anak-anak sudah aktif ya Bu ya, yang dalam memberikan pendapat baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oke, baik, berarti dikatakan berhasil kalau mereka berani lah ya, berani menyampaikan pendapat. Kira-kira nih, ada nggak gangguan yang bakal Ibu hadapi ketika Ibu melakukan rencana Ibu? Kalau misalnya ada, gimana cara menghadapinya? Ya mungkin gangguannya nanti untuk mengatur waktu dengan Ibu ya karena itu kan sibuk terus. Nah, dan juga mungkin untuk bertemu dengan wali kelas dan guru BK nanti di tengah pekerjaan-pekerjaan yang sibuk juga ya. Ya, cara saya di sini mungkin ya saya akan mendekati pelan-pelan
wali kelas dan guru BK kapan ada waktu kosong mereka gitu. Berarti gangguannya hanya mengatur waktu ya, Iya. nggak gangguan sih sebenarnya itu. Oke, ya bisa dibilang gangguan sih karena bertemu dengan guru-guru di tengah pekerjaan yang sibuk Iya. agak kesulitan ya, apalagi 14 kelas, berarti 14 wali kelas kan seperti itu. Iya. Oke, berarti Ibu udah menemukan nih rencananya, solusinya, kira-kira apa komitmen yang Ibu Delvina punya ke depannya dari rencana aksi yang udah Ibu buat. Nah, setelah dari yang tadi ya Bu yang kita bicarakan ya, setelah diskusi dengan Ibu ya kan, saya di sini semakin paham bahwasanya ternyata anak itu tidak bisa dipaksa ya untuk berbicara ya Bu ya. Nah, jadi nantinya jika rencana yang saya terapkan itu berhasil, di sini saya akan berkomitmen untuk selalu menerapkan hal-hal tersebut sebelum pembelajaran dimulai Bu. Dan di sini saya juga akan lebih kreatif ya Bu mungkin dalam mengajar ya. Nah, dan saya juga di sini akan mencoba mencari aplikasi-aplikasi yang mendukung anak-anak untuk aktif, atau di sini anak-anak lebih senang untuk belajar PKN gitu Bu. Dan saya juga akan selalu menyadarkan mereka bahwasanya PKN itu juga berguna untuk kehidupan sehari-hari kita Bu. Mantap tuh Bu Delvina. Bagus. Jadi selain kita meminta anak untuk berubah, kita juga belajar memperbaiki diri ya. Baiklah, nanti kalau misalnya Ibu sudah terapkan rencana aksi Ibu ini, bagaimana perubahannya, kita boleh mengatur waktu lagi lah untuk bertemu kapan. Nah, untuk belajar pemetaan kebutuhan, boleh kita nanti tentukan waktu kosong. Terus setelah Ibu lakukan rencananya, nanti sharing lagi perubahan apa yang udah Ibu dapat. Oke Bu Del, Oke, Bu. semangat ya Bu. Oke Bu, makasih ya Bu. Oke, iya Bu. Terima kasih. Semangat ya Bu Delvina.